panjang, semoga bisa cepat nih. Oke, jadi kondisi hidrologi yang perlu kita ketahui itu cukup banyak sih sebenarnya sih. Jadi pertama adalah kondisi recharge dan discharge areanya kita ada di mana. Kemudian kondisi daerah aliran sungainya, kemudian sungainya ini tipenya apakah influen ataupun effluent, surface waternya apa saja, dan komponen dari debit dan lain-lainnya. Terkait recharge dan discharge, kita kembali ke pengertiannya dulu. Jadi dalam sistem atau siklus hidrologi itu kita mengenal ada yang namanya recharge area dan discharge area. Recharge dari bahasanya sendiri aja, recharge ulang, berarti pengisian ulang. Sedangkan discharge adalah tempat di mana dia mengeluarkan apa yang tadi sudah diisi. Nah, jadi pada intinya recharge area itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah zona pengisian, yaitu tempat yang menjadi sumber masuknya air permukaan ke bawah permukaan dan akhirnya menjadi air tanah. Jadi tempat pengisian air tanah. Nah, recharge area ini terbentuk secara alami, jadi bukan dibikin-bikin oleh manusia. Jadi recharge area ini terbentuk secara alami. Recharge area adalah zona-zona di mana dia menjadi tempat masuknya air tanah, terbentuknya air tanah, dan kemudian air tanahnya tersebut mengalir di bawah permukaan, tentunya dengan ini ya, dengan komponen permeabilitas dan porositas yang ada di bawahnya, mengalami perkolasi, dan nanti pada satu titik air tanahnya bisa keluar menjadi air permukaan lagi. Nah, tempat area si air tanah ini keluar menjadi air permukaan disebut dengan discharge area. Nah, jadi tempat keluarnya si air tanah ini ke permukaan disebut dengan discharge area. Jadi permasalahan di sini adalah permasalahan airnya ini ada di mana. Nah, itu problemnya. Apakah airnya ini ada di permukaan atau di bawah permukaan? Ketika airnya ini ada di atas permukaan, kemudian dia menjadi air bawah permukaan, maka disitulah tempat recharge area. Tapi ketika dia air bawah permukaan menjadi air permukaan, disitulah tempat discharge areanya. Nah, kenapa penting? Jadi, recharge area ini relatif berada pada zona tinggian, seperti bukit atau gunung, pokoknya area yang lebih tinggi. Nah, dia relatif area yang subur dan menjadi zona pengisian, sehingga ketika ada hujan di area recharge area ini, maka semua air yang ada di recharge area ini akan masuk ke dalam bawah permukaan dan akhirnya mengisi air tanahnya supaya kembali penuh lagi. Selanjutnya air tanah ini akan mengalami perkolasi. Air tanah ini akan mengalami perkolasi dan dia akhirnya keluar menjadi discharge area lagi. Keluar menjadi air permukaan lagi di dalam zona discharge area. Discharge area ini relatif merupakan zona yang topografinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan recharge area. Nah, discharge area ini bisa banyak nih. Bisa sungai, bisa danau, bahkan bisa laut. Nah, apa pentingnya terhadap kondisi geologi teknik? Bayangkan kalau misalnya teman-teman memiliki area tambang yang sebelumnya merupakan discharge area. Bayangkan kalau discharge area ini adalah lokasi tambangnya teman-teman, terus teman-teman gali, ekskavasi menjadi tambang. Apa yang akan terjadi kira-kira? Yang akan terjadi adalah tambangnya teman-teman akan banyak mengalami permasalahan air tanah. Kenapa? Karena discharge area ini kan adalah tempat air tanah keluar semua. Jadi dari recharge area masuk, kemudian teman-teman tambang dia, sedangkan ini adalah discharge area, dan semua air tanah ini keluarnya di discharge areanya teman-teman, which is sudah teman-teman gali. Yang terjadi adalah semua air tanah nanti akan merembes di area tambangnya teman-teman. Dan ini cukup berbahaya, kenapa? Karena kalau tidak ditangani dengan baik, tambangnya teman-teman akan banjir terus-menerus. Nah, inilah pentingnya untuk mengetahui apakah teman-teman di discharge area atau recharge area. Kalau di recharge area gimana, Mas?
Kalau di recharge area, maka tentunya teman-teman akan berpotensi untuk merusak sustainability dari pengisian air tanahnya. Ketika sudah dirusak, dijadikan tambang, recharge area ini dijadikan tambang, maka otomatis air permukaan yang tadinya masuk ke dalam itu pun jadi jadi terhalang dan akhirnya malah bisa jadi membanjiri lereng tambangnya teman-teman juga, iya bisa. Tapi overall air tanah yang tadinya harusnya masuk, nggak ada ruang buat masuk sehingga air tanahnya jadi berkurang. Tambangnya teman-teman mungkin akan relatif lebih aman, tapi lingkungan di sekitarnya, pemukiman dan lain-lainnya yang tadinya sangat-sangat amat eh, memerlukan keberadaan si air tanah ini akhirnya jadi terhambat atau jadi tidak dirugikan gara-gara air tanahnya yang tadinya harusnya banyak sekarang jadi sedikit atau bahkan nggak ada gara-gara recharge areanya ditambang. Pun ini akan berdampak terhadap sungai-sungai yang menjadi discharge areanya. Yang tadinya mungkin banyak airnya sekarang jadi kering karena recharge areanya sudah dipotong atau sudah dijadikan tempat tambang. Nah, itu pengaruhnya terhadap recharge dan discharge area. Tinggal bagaimana teman-teman nanti harus mengatasi atau memanage air tanahnya ini supaya tetap bisa masuk ke dalam recharge area yang baik atau discharge areanya kita manage supaya tambangnya teman-teman akan tetap bisa berjalan dengan baik meskipun banyak rembesan yang keluar tapi bisa dikumpulkan dalam satu outlet yang terarah dan bisa dipompa lagi ke dalam sungai atau ke dalam runoff yang ada di sekitar area tambangnya teman-teman. Nah, itu terkait recharge dan discharge area. Kalau terkait daerah aliran sungai, tentunya jelas ya, terkadang kita harus melakukan diversi terhadap sungai. Daerah aliran sungai ini penting pertama, kenapa? Satu, untuk melihat apakah ada kemungkinan sesar atau enggak di situ. Karena kalau misalnya kita punya sungai, terus tiba-tiba dia berbelok secara tajam, itu biasanya ada sesar di situ. Terus yang kedua adalah, daerah aliran sungai ini perlu kita cek kondisi pasang surutnya, karena jangan sampai dia bisa ada historical untuk mengalami banjir, dan banjirnya ini malah membuat lereng tambangnya teman-teman ikutan banjir gara-gara luapan dari sungai yang ada di atas kres atau di atas tambangnya teman-teman. Nah, ini yang mungkin kemarin juga sempat terjadi di daerah Berau ya. Ada luapan air sungai, kemudian akhirnya masuk ke dalam tanggul, tanggulnya jebol, dan akhirnya semua air yang ada di tanggul maupun luapan sungainya masuk ke tambang semua. Nah, ini jadi perlu diperhatikan juga. Kalau misalnya memang daerah tersebut ada historical banjir dan banjirnya memang cukup tinggi atau cukup luas radiusnya, maka kita perlu preemptif dengan membuat satu tanggul misalnya, atau kita lakukan diversi sungai misalnya. Ini jadi sangat diperlukan untuk diketahui dulu kondisinya. Kemudian terkait sungainya sendiri, kita harus tahu jenis sungainya, apakah influen atau effluent. Influen itu adalah posisi di mana sungainya ini menjadi recharge area. Influen adalah posisi di sungai ini menjadi recharge area, zona pengisian. Kenapa? Karena di ilustrasi yang ini, yang saya buat ini, teman-teman bisa lihat, badan sungainya ini, airnya diisi oleh air hujan. Kemudian, air hujannya ini masuk ke bawah permukaan, dikarenakan posisi kemiringan lapisannya memiliki posisi kemiringan lapisan dan porositasnya dan permeabilitasnya cukup tinggi, sehingga si sungai ini mengisi air tanah. Sungainya mengisi air tanah. Kemudian kalau effluent, ini adalah sungai yang bersifat discharge. Jadi air sungainya ini diisi oleh air tanah. Jadi sebagai discharge ya. Nah, sungai jenis effluent ini adalah sungai yang nggak kering-kering dan biasanya sungai-sungai besar ini tipenya adalah tipe effluent. Sedangkan sungai influen ini relatif sungai musiman, kadang kering, kadang ada. Kalau hujannya tinggi, dia akan ada terus, tapi kalau nggak ada hujan, dia kering biasanya. Karena nggak ada pengisian selain dari air hujan. Kalau di effluent, dia bisa dapat airnya dari hujan, dan bisa juga dapat airnya dari pengisian dari discharge areanya. Kemudian surface waternya, apa saja kan surface water yang ada di sekitar area teman-teman. Itu perlu dicek juga nih. Kalau misalnya memang banyak sekali mata air atau rembesan di area tambangnya teman-teman, itu perlu dinotis.
Karena bukan tidak mungkin ketika nanti teman-teman nambang, akan terbentuk juga mata air ataupun rembesan di dinding lereng tambangnya teman-teman. Karena mata air sendiri terbentuk bukan karena ulah manusia tapi memang terbentuk secara alami, dan biasanya kalau sudah ada sumber mata air satu, kemungkinan di beberapa tempat bisa ada rembesan-rembesan kecil ataupun mata air yang baru. Apalagi ketika nanti proses penambangan, itu juga harus berhati-hati karena bisa jadi ada perpotongan piezometrik di situ dan akhirnya malah membentuk satu mata air yang baru. Dan kalau udah ada bentukan mata air, tentunya akan sulit untuk menambang di situ atau untuk mengatasi si air yang ada di dalam tambangnya. Selanjutnya komponen dari si air permukaan, mulai dari arah aliran, debitnya, kecepatan, segala macam itu juga perlu diamati juga. Kalau terkait arah aliran, tentunya biasanya kita mengikuti topografi biasanya. Nah, arah aliran ini bisa kita bentuk dalam penampang dua dimensi sebagai acuan apakah arah alirannya masuk ke dalam area tambang atau malah justru berlawanan dengan area tambangnya. Yaitu kondisi hidrologi yang harus teman-teman ketahui. Sekarang kita masuk ke kondisi hidrogeologinya. Nah, kalau kondisi hidrogeologi ini cukup lumayan panjang juga sebenarnya. Jadi yang pertama teman-teman sejak awal harus tahu groundwater basin-nya, cekungan air tanahnya. Jadi teman-teman di area tambangnya teman-teman ini ada di cekungan air tanah tipe apa? Kemudian bagaimana dengan produktivitas akuifernya? Nah, kenapa cekungan air tanah penting? Karena satu cekungan itu biasanya punya karakter yang berbeda, baik dari segi kimianya, dari segi jenis aquifer maupun produktivitasnya, pun tentu dari segi administrasinya. Dan ini yang paling penting, karena ketika teman-teman berada pada satu area cekungan air tanah tertentu, kemudian teman-teman mungkin mengambil airnya, atau airnya tersebut dipindahkan ke tempat lain, apabila teman-teman memindahkan ke cekungan lain, itu nanti akan cukup berbahaya terhadap lingkungan dan teman-teman bisa dikenakan denda dari regulator. Karena memang tidak bisa dicampurkan antara satu cekungan dengan cekungan yang lainnya. Nah, cekungan air tanah sendiri ini bisa teman-teman dapatkan datanya atau petanya di peta ESDM One Map ya. Itu bisa kita tahu apakah teman-teman masuk ke dalam cekungan air tanah yang produktivitas tinggi, administrasinya seperti apa, produktivitas aquifer seperti apa, dan jenis aquifernya seperti apa. Nah, kalau misalnya teman-teman berada pada area-area cekungan air tanah yang memang berproduktivitas tinggi, artinya area tambang teman-teman sudah harus siap dalam menangani air tanah yang akan kemungkinan cukup drastis masuk ke tambangnya teman-teman apabila tidak diarahkan secara baik dengan dewatering atau depressurization. Kemudian aquifer type. Nah, tipe aquifer. Secara umum, aquifer ini merupakan aquifer adalah salah satu bentuk perilaku batuan terhadap air tanah. Jadi aquifer ini adalah ketika si batuannya ataupun si tanahnya itu bisa menampung air tanah. Jadi kalau bahasa oil and gas-nya adalah reservoir ya. Jadi aquifer adalah batuan yang menampung air tanah. Nah, aquifer sendiri itu bisa umumnya paling gampang, paling mudah, dan paling banyak kita temukan pada jenis-jenis batuan sedimen ataupun tanah-tanah sedimen. Contohnya seperti batu pasir, yang mana memang batu pasir ini punya porositas yang tinggi dan permeabilitas yang tinggi juga. Porositas adalah kemampuan dia untuk menampung, permeabilitas adalah kemampuan dia untuk mengalirkan. Nah, contoh dari yang sedimen ini bisa dilihat di gambar nomor 1. Nah, karena dia punya butiran-butiran dan banyak rongga-rongga kosongnya, sehingga si air tanahnya ini bisa berkumpul dalam satu tempat yang terfokus dan area yang menjadi tempat berkumpulnya air tanah ini disebut dengan aquifer. Nah, kemudian di tempat lain juga bisa juga. Jadi di batu gamping maupun di batuan yang masif sekalipun juga, di batuan beku sekalipun juga bisa sebenarnya. Cuman sistemnya berbeda. Nah, kalau di batu gamping dia karena rongganya cukup besar, tapi tidak saling terkonek, jarang terkonek seperti yang di batuan sedimen, sehingga kadang dia setempat-setempat tapi memang cukup banyak volumenya. Kalau di batuan beku, ini dia masuknya lewat rekan-rekahan seperti ini. Jadi setempat-setempat aja. Kecuali kalau misalnya dia saling terkonek si joinnya atau rekahannya.
Nah, kita umumnya di batubara akan berhadapan dengan contoh model nomor satu, di mana jenis akuifernya adalah pasiran dan banyak air tanah di dalam akuifer tersebut. Akuifer sendiri tipenya banyak, ada akuifer tertekan, akuifer bebas, segala macam. Itu teman-teman harus wajib investigasi di saat melakukan pengeboran geoteknik ataupun di saat investigasi geoteknik lainnya. Karena jenis akuifer atau tipe akuifer ini bisa memudahkan teman-teman untuk mengetahui di manakah posisi air tanahnya nanti dan di manakah teman-teman harus membuat satu program depressurization atau pengurangan air tanah di tambangnya teman-teman. Contohnya seperti ini. Anggaplah kita punya lereng, kemudian anggaplah kita punya, hmm, let's say kita punya satu, tiga lapisan. Lapisan yang tengah ini pasir, yang warna kuning ini, sedangkan yang di atasnya adalah hijau. Nah, seperti yang sudah sempat saya sebutkan bahwa yang namanya aquifer itu syaratnya adalah permeabilitasnya cukup tinggi dan porositasnya cukup tinggi juga. Dan itu bisa kita temukan secara umum di pasiran. Sehingga lapisan pasir ini biasanya memiliki air tanah. Dan lapisan yang lempung biasanya nggak ada air tanahnya. Sorry, bukan nggak ada. Ada air tanah tapi dia tidak punya permeabilitas yang tinggi sehingga air tanahnya terjebak di dalam. Nah, investigasi atau assessment terhadap jenis aquifer bisa memudahkan teman-teman untuk melakukan program dewatering ataupun slope depressurization. Contohnya kalau misalnya teman-teman pengen membuat horizontal drainage atau misalnya intercept well misalnya. Jadi teman-teman bisa bikin horizontal drainage atau drainase horizontal ditaruh pada lapisan pasirnya ini. Sehingga nanti airnya bisa keluar dengan optimal. Dan teman-teman bisa menghindari untuk membuat horizontal drainage di area lempung. Karena tentunya di area lempung akan lebih sulit untuk airnya bisa keluar. Atau bikin intercept well. Jadi teman-teman bikin sumur, tentunya kedalamannya kalau bisa dibikin sesuai dengan si aquifernya ada di mana. Jangan sampai teman-teman bikin berada pada jenis yang bukan aquifernya. Tentunya kalau dipompa nggak akan masuk dia. Itu contohnya. Kemudian produktivitas aquifer. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan dari langsung uji pemompaan atau dari data SDM. Tentunya seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa ketika produktivitas aquifernya sangat tinggi, maka itu akan berpengaruh terhadap banyaknya rembesan air tanah yang ada di tambangnya teman-teman. Sehingga diperlukan pengawasan serta manajemen terkait si air tanahnya ini supaya bisa lebih terkontrol, tidak dikumpulkan di dalam satu outlet dan nanti disedot lagi, dikeluarkan di dalam satu runoff yang jauh dari area tambangnya teman-teman supaya tidak masuk ke tambang lagi dan tidak membanjiri tambangnya. Kemudian groundwater flow. Nah, ini juga harus penting nih, penting banget nih groundwater flow. Ini bisa kita dapatkan dari beberapa cara seperti melakukan korelasi terhadap monitoring well, kemudian bisa dari data geolistrik ataupun bisa dari rumusan triangle-nya itu kita harus tahu arah alirannya kemana. Syukur-syukur kalau misalnya kita punya lereng tambang, arah aliran air tanahnya ke sini, berlawanan dengan lereng. Tentunya ini akan menjadi satu hal yang bisa menguntungkan bagi tambang. Tapi kalau arah alirannya adalah ke arah lereng tambang, nah ini yang mengkhawatirkan. Jadi teman-teman wajib tahu arah alirannya kita kemana arahnya. Nah ini adalah sekilas tentang hidrogeologinya. Selanjutnya kita akan bahas tentang regionalnya. Jadi regional ini yang paling pertama adalah kondisi seismiknya, perubahan iklimnya, dan rainfall, curah hujan ya. Nah kalau terkait masalah iklim ataupun curah hujan mungkin teman-teman sudah cukup paham lah ya. Kondisi iklim tentunya akan berpengaruh terhadap tambangnya teman-teman. Kondisi curah hujan pun juga akan berpengaruh. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara masalah iklim, anggaplah saya punya hmm, let's say aku punya dua tambang. Satu tambang di area Bali, dua tambang di area Samarinda.
teman-teman juga harus paham bahwa ketika kita mengambil data curah hujan, ada data curah hujan harian, ada data curah hujan bulanan, dan ada data curah hujan tahunan. Problemnya, banyak beberapa teman-teman yang saya kenal, khususnya di Indonesia, itu menilai satu kondisi sebuah tambang dari curah hujan annualnya atau curah hujan tahunannya. Dan itu cukup harus berhati-hati karena kondisi yang kita lihat terhadap geologi teknik di area tambang terkait masalah curah hujan itu bukan hanya dilihat dari seberapa banyakkah curah hujan yang ada secara tahunan ataupun secara harian ataupun secara bulanan di tambang yang tersebut. Tapi yang kita lihat adalah dari kondisi curah hujan adalah intensitas hujannya, bukan jumlah dari hujan yang ada secara tahunan, harian, atau bulanan. Jadi yang dilihat adalah intensitas. Oke, contoh di Bali curah hujan tahunannya adalah sekitar misalnya ya 1000 mm per tahun. Di Samarinda sama 1000 mm per tahun. Sama kan? Bali tambang di Bali sama tambang di Samarinda ternyata sama-sama punya curah hujan tahunan yang sama, 1000 mm per tahun. Kalau kita melihat seperti ini, artinya kan kita beranggapan bahwa kondisi di sana pun sama. Kondisi curah hujannya sama, sehingga apa yang terjadi dan berpengaruh terhadap geotekniknya pun kurang lebih akan sama misalnya. Tapi ingat, yang kita lihat adalah intensitas. Anggaplah yang di Bali 1000 mm per hari, 1000 mm per tahun, ini terjadi setiap satu hari per bulan. Sedangkan yang di Samarinda, ini 30 hari per bulan. Oke, saya ulangin ya. Jadi kita punya tambang di Bali dan kita punya tambang di Samarinda. Yang tambang di Bali itu tahunannya adalah 1000 mm per tahun curah hujannya, yang di Samarinda juga sama, 1000 mm per tahun. Bedanya yang di Bali itu hujannya adalah satu hari tiap bulan. Jadi tiap bulan dia cuma satu hari doang hujannya. Januari sehari, Februari sehari, Maret sehari, Agustus sehari, sampai Desember sehari. Kalau di Samarinda, hujannya itu 30 hari atau sepanjang hari selama setiap bulan. Anggaplah satu bulan 30 hari, berarti 30 hari per bulan. Jadi tiap hari hujan. Dengan annual atau curah hujan tahunan yang sama. Artinya kalau kita bagi ya, berarti kan selama setahun di Bali itu total hanya 12 kali hujan. Betul ya? Artinya 1000 dibagi 12, berapa? 1000 dibagi 12. 1000 dibagi 12. 1000 dibagi 12 artinya 83,3 mm per hari. Setiap satu hari, tiap bulannya. Kalau di Samarinda, artinya kan dia 360 kali hujan, karena setiap hari sepanjang hari hujan. 365 lah, 365. Artinya 1000 dibagi 365 hari, artinya tiap hari dia hujannya 2,73 per hari. Nah, di sini sebagai gambaran, berarti di Bali ini, Mas, itu hujannya cuman sehari sebulan. Jadi sebulan sekali dia. Tapi tiap kali hujan itu 83,3 mm per hari. Anggaplah bahwa ini sekalinya hujan, itu hujannya wah deras banget. Deras seharian penuh kayak angin kencang, badai apa segala macam, curah hujannya tinggi lah.
tapi hanya sebulan sekali. Setahun 12 kali. Kemudian yang di Samarinda itu terjadi setiap hari. Tapi karena tiap hari dia curah hujannya cuma 2,73 mm per hari. Artinya hujannya cuma ya hujan rintik-rintik doang lah. Hujan rintik-rintik, ya basah-basah dikit lah. Tapi tiap hari, setiap hari hujan seperti itu terus. Kira-kira pengaruhnya terhadap kondisi geologi teknik di tambangnya teman-teman, atau sorry, kondisi geologi teknik di tambang Bali dan Samarinda ini, manakah yang paling aman? Apakah tambang di Bali atau di Samarinda? Kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang curah hujannya terhadap kondisi batuan di tambangnya. Jadi hujan ini kan tentunya ketika turun dia akan membasahi batuannya ya. Ketika batuannya basah, otomatis ada proses di situ yang bisa jadi ada proses pelapukan atau masuknya air tanah dan segala macamnya. Kira-kira manakah yang paling aman di Bali atau Samarinda? Di Bali yang sebulan sekali tapi sekalinya hujan badai, Samarinda yang tiap hari selama setahun tapi cuma rintik-rintik. Silakan tulis di chat. Kira-kira mana yang aman? Sambil menunggu jawaban, kita bahas yang lain dulu tentang seismik. Jadi kondisi seismik ini berbeda ya dengan kondisi blasting ya. Jadi seismik dengan blasting itu punya karakter yang berbeda. Kalau blasting itu kan relatif linear ya. Kalau seismik itu dia amplitudonya bolak-balik, berulang terus. Nah, kondisi seismik itu pun juga bukan dilihat dari skala Richternya. Jadi teman-teman kalau secara awam mungkin taunya bahwa kita patokannya skala Richter. Wah, ada skala Richter, gempa bumi skala Richter 7, gempa bumi skala Richter 3. Kalau di tambang, itu kita bukan melihat dari skala Richternya, tapi dilihat dari ground motion-nya. Ground motion namanya. Apa itu ground motion? Jadi gini, ketika ada gempa di satu titik, di titik epicentrumnya, oke lah, ini skala Richternya 7 misalnya. Tapi yang kita ukur adalah bukan skala Richter 7-nya, melainkan ground motion. Yang ground motion itu adalah gelombang gempa yang sudah sampai ke permukaan. Akan sangat berbeda kalau misalnya teman-teman punya skala Richter 7, tapi area teman-teman ini dikelilingi oleh batuan-batuan keras. Batuan keras kan daya redamnya tinggi. Artinya skala Richter 7 ini dengan kekuatan gelombang yang besar mau merambat ke permukaan, ini ternyata sudah mengecil. Yang tadinya anggaplah skala Richternya 7, tapi karena dia harus melewati batuan-batuan keras dan teredam sana sini sehingga gelombangnya ketika sudah mencapai permukaan jadinya yang dirasa kayak skala Richter 1 doang. Akan berbeda lagi kalau misalnya ini skala Richternya cuma 3, tapi ternyata di area penuh dengan aluvium dan rawa, skala 3 ini bisa jadinya kayak skala skala Richter 7 jadinya kalau di permukaan. Karena peredamnya cuman batuan-batuan atau tanah-tanah lemah doang. Jadi yang diukur adalah ground motion ya, bukan skala Richter. Nah, ground motion ini ada 3 komponen. Satu adalah akselerasi, ini. Satu lagi adalah velocity dan satu lagi adalah displacement. Nah, yang kita pakai itu antara akselerasi atau velocity-nya. Displacement-nya nggak usah kita pakai. Akselerasi adalah nilai percepatan dari gempa buminya yang sudah diukur di ground motion-nya. Kalau velocity adalah kecepatannya. Beda ya, akselerasi itu percepatan, jadi akselerasinya cm per second kuadrat. Kalau velocity adalah kecepatan dari gelombangnya, kalau akselerasi adalah percepatannya. Nah, biasanya yang kita pakai adalah akselerasi. Akselerasi, walaupun dalam penelitian terakhir dari LOP, Large Open Pit Project, itu disarankan pakai velocity. Hanya saja masih sedikit software yang bisa menggunakan velocity. Nah,
data akselerasi maupun velocity yang dimasukin ke software untuk menghitung gempa atau beban seismik, nggak semua software, khususnya di limit equilibrium, nggak semua software bisa mengakon semua data seismik ini, semua data akselerasi ini nggak bisa, nggak semua software bisa. Sehingga biasanya yang diambil adalah nilai paling tingginya. Jadi paling tertinggi akselerasinya berapa, dan paling tertinggi dari velocity-nya berapa. Inilah yang disebut dengan PGA, Peak Ground Acceleration. PGA adalah Peak Ground Acceleration, dan PGV, Peak Ground Velocity. Kembali lagi, kita masih cukup jarang menggunakan velocity, jadi nggak akan kita bahas lebih lanjut. Kita akan bahas PGA. PGA adalah Peak Ground Acceleration. Jadi nilai tertinggi dari akselerasinya. Jadi kalau misalnya di sini kita dapat nilai satu titik yang paling tinggi, maka itu yang dipakai. Nah, peak ground acceleration ini satuannya adalah G atau cm per meter kuadrat. Nah, data PGA bisa kita dapat dari teman-teman melakukan sendiri analisis seismic hazard di lapangan, atau teman-teman bisa ngambil dari data peta gempa Indonesia yang mana sudah dalam bentuk online sekarang. Jadi tinggal masukin nama kotanya atau masukin koordinatnya, nanti akan muncul dan teman-teman bisa baca berapakah nilai PGA-nya. Nilai PGA di Indonesia atau anggaplah di Samarinda. Samarinda itu adalah 0,05 sampai 0,1 G. Nah, 0,05 itu sudah cukup lumayan kenceng. 0,1 itu sudah kenceng. 0,15 juga sudah kenceng juga. Jadi jangan sampai teman-teman besok dipakai software masukin gempa tulis 1G atau 7G. Wah, itu udah kiamat itu hitungannya. Nah, jadi kalau di Samarinda sendiri itu 0,05 sampai 0,1 G. Loh Mas, bukannya Kalimantan anti gempa Mas? Anti gempa itu di daerah baratnya. Kalau daerah timurnya berdekatan dengan Sulawesi, yang mana Sulawesi ini tahu sendiri tektoniknya cukup banyak, sehingga berdampak terhadap area timur dari Kalimantan, masih kena dia. Nah, itu terkait PGA dan PGV. Nanti di sesi berikutnya kita akan analisa beban dinamis menggunakan PGA. Oke, sementara kita break dulu, istirahat. Sambil teman-teman silakan jawab di chat mana yang lebih aman, apakah Bali atau Samarinda, terkait masalah pelapukannya, intensitasnya, ataupun pengaruhnya terhadap kondisi geologi teknik di tambangnya teman-teman. Oke, sekarang jam 12.12, jam 12 lewat jam 12, berarti kita masuk lagi jam 1 lewat jam 12. Oh, share screen-nya hilang ya? Sorry, sorry. Oke, udah muncul lagi share screen-nya. Biasanya Mas Julio yang mantau, cuman Mas Julio udah lagi di Kupang, lagi cuti, dan sinyalnya agak kurang di sana. Aku nggak perhatikan. Eh, jauh nggak tadi hilangnya? Semoga nggak ya. Nanti ada rekamannya juga kok ini. Oke, jadi kita break dulu. Sampai ketemu habis break. Ini gambarnya ku